Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang mencari faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita dengar dengan FPP. Baik, jangan lupa awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Kemudian jangan lupa juga untuk mengakhirinya dengan berdoa. Langsung saja kita mulai untuk bagaimana mencari faktor persekutuan terbesar atau yang kita sering dengan FPP. Nah, nanti kita langsung ke contoh saja. Untuk materinya nanti dapat dibaca pada LKS halaman 35 dan 36 ya. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah FPP dari 6 dan 8. 12 dan 30, dan yang ketiga 14, 21, dan 35. kita selesaikan satu demi persatu. Yang pertama dulu, FPP dari 6 dan 8. Nah, untuk mencari FPP ini ada berbagai metode dalam menyelesaikan FPP. Ada yang menggunakan pohon akar, ada yang menggunakan mencari satu persatu faktor primanya, dan ada juga yang menggunakan metode atau cara tusuk sate. Nah, pada pembelajaran ini kita menggunakan salah satu, yaitu dengan menggunakan tusuk sate. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Yang pertama tadi, hitunglah FPP dari 6 dan 8. Oke, 6 dan 8 kita tulis dulu. 6 dan 8. Nah, kita gini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Nah, ini kita gunakan pada penyelesaian FPP ini, tapi nanti yang kita gunakan adalah faktor prima. Nah, itu yang membagi atau yang digunakan untuk membagi adalah bilangan prima saja. Nah, bilangan prima itu berapa saja kan kita sudah tahu, ada 2, 3, 5, 7, terus 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita cari faktor primanya dari 6 dan 8. Nah, kita bagi. Yang pertama itu kita urutkan dari kecil dulu. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah, kita bagi 2. 6 dibagi 2 berapa ya? 6 bagi 2 ya 3. Terus 8 bagi 2 bisa nggak? Oh, bisa. Berarti jawabannya 4. Nah, kemudian kita bagi lagi. Nah, di sini kalau angka 2 ini, bilangan prima 2 ini bisa membagi kedua-duanya, maka kita beri tanda lingkar. Nah, kita lingkari. Kemudian 3 dan 4 kita bagi berapa lagi? Bilangan prima lagi. Yang bisa membagi ini kan 2. Nah, kita bilangan prima selanjutnya 2 lagi. 3 bagi 2. 3 bagi 2 bisa enggak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tulis lagi sama atasnya 3. Terus 4 bagi 2 bisa berapa? Oh, 2. Nah, kemudian kita bagi lagi. Nah, di sini karena ini hanya bisa membagi 4 saja, 3-nya tidak bisa terbagi, maka tidak perlu kita lingkari. Biarkan saja seperti ini. Kita lanjutkan saja 3 dan 2. Kita bagi berapa lagi prima selanjutnya? 2 lagi. Karena masih ada yang bisa dibagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa. Kita tulis lagi 3. 2 bagi 2 1. Nah, kemudian kita bagi lagi. Ini dilingkari tidak, karena tidak bisa membagi 3. Kita lanjutkan 3 dan 1. Kita bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 berarti bilangan prima selanjutnya kan 3. Oke, 3 bagi 3 1. 1 bagi 3 nggak bisa tulis. Nah, kayak gini. Nah, langkah seperti ini berhenti sampai ini menjadi satu semuanya. Nah, bagaimana FPP-nya? FPP-nya berarti FPP adalah FPP-nya yaitu yang dilingkari saja berapa? Oh, hanya 2. Nah, berarti faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Itu ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor 2 biar nanti tambah paham. Yang B. Yang B itu adalah hitunglah faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 30. Oke. Ini caranya sama. Kita bagi dengan bilangan prima yang dari terkecil dari bilangan prima yang terkecil. 12 dan 30 kita bagi 2 lagi.
kita bagi dengan 2 yang paling kecil. 12 bagi 2 6. 30 bagi 2 berapa ya? 30 bagi 2 nah 15. Oke, kita bagi lagi. Oh ya, ini ternyata bisa membagi keduanya, berarti kita lingkari. 6 dan 15 kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 bisa berapa? 3. 15 bagi 2 oh tidak bisa, berarti tulis 15. Nah, ini tidak kita lingkari karena hanya bisa membagi 6. Kemudian kita bagi 2 lagi, bisa enggak? 3 bagi 2 5 enggak bisa kan? 15 bagi 2 enggak bisa. Maka bilangan prima selanjutnya adalah 3. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 berapa ya? 15 bagi 3 5. Nah, oh ternyata bisa membagi keduanya, maka kita lingkari. Kemudian kita lanjutkan bagi berapa? 3 lagi nggak bisa. Terus kita bilangan prima selanjutnya berapa setelah 3? 5 ya. Nah, berarti kita bagi dengan 5. Tetap kita tulis 1. 5 bagi 5 1. Nah, sudah 1 dan 1, maka sudah berhenti. Maka FPB nya sudah kita dapat ketemukan, yaitu 2. Ada 2 ya, 2 dan 3, berarti 2 tinggal dikalikan kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah seperti itu jawabannya. FPB ya, maaf, FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Nah nanti jika pertanyaannya hanya faktor persekutuan, maka jawab tidak perlu dikalikan, berarti nanti jawabannya 2 dan 3. Tetapi kalau pertanyaannya faktor persekutuan terbesar atau FPB, maka dikalikan itu. Baik, selanjutnya yaitu yang C. Nah untuk yang C tadi pertanyaannya adalah itulah FPB dari 14, 21 dan 35. Ada 3 ya. Nah apa-apa, bisa caranya sama. 14 terus 21 dan 35. Nah, kita menggunakan satu lagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Berapa? 2. Kita urutkan biar nanti tidak terlewatkan ya. Nah kita bagi ke semuanya dulu. 14 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Berapa? 7. 21 bagi 2 bisa enggak ya? Oh tidak bisa, karena ini bilangan ganjil, maka kita tulis sama 21. 35 bagi 2 tidak bisa juga, kita tulis sama 35 karena ini kan bilangan ganjil ya, maka tetap kita tulis sama. Karena ini bilangan ganjil pasti dibagi 2 tidak bisa, maka kalau dibagi tidak bisa tulis sama lagi. Kita bagi dengan berapa lagi? 2. Oh, kalau 2 sudah bilangan ganjil semua berarti tidak bisa. Bagi 3 sekarang, coba bagi 3. Bagi 3. 7 bagi 3 tidak bisa, tulis 7. 21 bagi 3 bisa enggak? Bisa. Berapa ya? 7. Kemudian 35 bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tulis sama 35. Kita bagi lagi. Bagi 3. Oh tidak bisa noni nanti. Berarti bilangan prima selanjutnya bagi 5. Coba bagi 5. 7 bagi 5 tidak bisa. 7 bagi 5 tidak bisa. 35 bagi 5 bisa. Berapa? Ya 7. Nah tinggal 7 semuanya. Jadi sudah jelas ya, terlihat ya. Nah nanti dibagi 5 kan tidak bisa, berarti dibagi dengan bilangan prima selanjutnya berapa? Ya 7. 7 bagi 7 1. 7 bagi 7 1. 7 bagi 7 1. Karena ini bisa membagi ketiganya, maka kita beri tanda, kita lingkari. Jadi FPB nya adalah berapa? Ya dilingkari 7. Seperti itu. Udah kan? Nah nanti untuk menghitung FPB atau mencari faktor persekutuan ini, maka kita harus paham dulu bagi-bagian atau pembagian. Nah nanti silahkan belajar lagi mengenai pembagian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.